Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Santi. Kali ini aku mau buat jajanan dari Korea yang sempat viral, yaitu kroffel. Kroffel itu singkatan dari croissant waffle. Jadi adonan croissant ini dipanggang menggunakan cetakan waffle. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Kroffel yang aku buat kali ini bukan dari puff pastry yang biasa dijual di supermarket ya, tapi adonan croissant dengan versi yang lebih mudah. Bedanya kalau puff pastry tanpa ragi sedangkan croissant itu menggunakan ragi. Nah, ini dia bahan-bahannya. Pertama, hangatkan susu terlebih dahulu. Setelah hangat, masukkan gula pasir dan aduk hingga larut. Lalu masukkan ragi instan dan aduk hingga rata. Tutup dan diamkan selama 5-10 menit hingga berbuih yang menandakan ragi sudah aktif. Campurkan tepung terigu dan garam. Aduk hingga merata, boleh menggunakan sumpit ataupun spatula. Masukkan campuran ragi yang sudah berbuih secara bertahap sambil terus diaduk. Aduk terus hingga menggumpal seperti ini. Lalu pindahkan ke meja kerja atau talenan yang cukup besar untuk mempermudah menguleni adonan. Uleni terus adonan hingga tercampur rata. Cara menguleninya seperti sedang mencuci baju. Nah, kalau adonannya lengket bisa menggunakan scraper seperti ini. Uleni adonan sampai halus dan kalis. Nah, kalau sudah kalis seperti ini, tuang sedikit minyak ke dalam wadah lalu taruh adonan. Tutup dan diamkan adonan selama 60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 60 menit dan adonan sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini, taburi meja atau talenan dengan tepung agar tidak lengket saat menggilas adonan. Gilas hingga lebar dan setipis mungkin hingga berukuran kira-kira 45 x 55 cm atau bisa juga sekitar 40 x 60 cm. Kalau ada bagian yang lebih tebal boleh dipotong lalu tempel ke bagian yang lebih tipis, kemudian gilas hingga merata seperti ini. Ini aku ganti rolling pinnya dengan yang lebih besar supaya lebih cepat menggilas adonannya. Nah, kalau ujungnya bolong-bolong seperti ini bisa ditambal dan gilas kembali. Kira-kira adonannya setipis dan selebar ini. Olesi butter ke seluruh permukaan. Ini aku pakai campuran antara butter dengan mentega putih ya. Tapi kalau kalian mau pakai full butter juga nggak masalah, asalkan butternya menggunakan unsalted butter. Olesi butter hingga benar-benar merata ke seluruh permukaan. Kemudian potong menjadi 4 bagian sama rata. Lalu tumpuk bagian adonan satu sama lain dan bagian yang diolesi butter menghadap ke atas ya. Setelah itu lipat adonan menjadi 3 bagian. Bungkus rapat dengan plastik wrap. Lalu masukkan ke dalam freezer kira-kira 50-55 menit.
Setelah keluar dari freezer, adonan masih tetap lembut dan tidak membeku seperti ini. Taburi dengan tepung sebelum menggilas adonan agar tidak lengket. Gilas adonan perlahan-lahan dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Begitu juga dengan arah sebaliknya. Ini menggilasnya tidak perlu pakai tenaga ya teman-teman, agar lapisannya tidak menyatu. Gilas adonan kira-kira ukurannya 60 x 20 cm. Jika sudah pipih seperti ini, bagi adonan masing-masing per 10 cm. Potong adonan sesuai ukuran yang sudah ditandai tadi. Lalu potong lagi menyerupai segitiga seperti ini. Ini sepertinya aku motong adonannya masih belum rapih banget. Gak apa-apa ya teman-teman, masih belum ahli, harap dimaklumi. Ambil adonan lalu rentangkan dan potong sedikit bagian yang lebih lebar. Kemudian gulung menuju ke arah yang lebih runcing seperti ini. Bisa terlihat lapisannya. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Jika tidak langsung dikonsumsi semua, adonan bisa disimpan di freezer dalam keadaan tertutup rapat. Sebelum dipanggang, diamkan adonan selama kurang lebih 20 menit hingga mengembang. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini, adonan siap dipanggang menggunakan cetakan waffle. Nyalakan kompor dengan api kecil dan panaskan cetakan waffle. Sementara itu, campurkan brown sugar dan bubuk kayu manis secukupnya. Ini opsional saja ya, kalau kalian croffle-nya mau polos juga nggak masalah. Olesi dengan sedikit air lalu baluri dengan brown sugar. Beri sedikit butter. Masukkan adonan ke dalam cetakan waffle. Lalu tutup. Goyang-goyangkan cetakan waffle seperti ini agar apinya merata. Kemudian balik cetakan waffle. Nah, ini dia croffle-nya sudah matang. Masukkan kembali adonan selanjutnya hingga adonan habis. Aku panggangnya dua versi ya, yang satu tanpa baluran dan yang satunya lagi dengan baluran brown sugar. Nah, teman-teman bisa dengar kan, ini bagian luarnya garing banget. Croffle ini paling enak menurutku dimakan sama es krim vanilla. Wah, rasanya bener-bener enak banget. Sekarang cobain dulu ya. Rasanya tuh garing di luar tapi masih lembut di dalam karena ini menggunakan adonan roti. Beda kalau kita menggunakan adonan puff pastry. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai ketemu kembali.